Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari persiapkan hatinya. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 22 dibikin pembacaan firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya dan menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan, janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh
meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah damai sejahtera di masa depan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, firman kita ini berisi nubuat tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai dan peringatan keras terhadap kesombongan manusia. Bagian ini terbagi menjadi dua tema besar, sidang jemaat Tuhan. Masa depan damai sejahtera saat segala bangsa berduyun-duyun mencari Tuhan, dan seruan pertobatan karena hukuman Tuhan atas keangkuhan umatnya. Ada dua tema besar, ya. Akan ada damai sejahtera dan pertobatan atau hukuman. Sidang jemaat Tuhan terkasih, ada yang dapat kita pelajari dalam firman kita ini. Yang pertama, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nubuat akhir zaman ada di sini, sidang jemaat Tuhan. Pada hari-hari terakhir, bait suci Tuhan di Yerusalem akan ditinggikan dan disegani melebihi segala gunung dan bukit, sidang jemaat Tuhan. Dan pertobatan bangsa-bangsa, segala suku bangsa akan berduyun-duyun datang untuk belajar jalan-jalan Tuhan. Karena dari Sionlah firman dan pengajaran keluar, dan juga perdamaian abadi terjadi. Tuhan akan menjadi hakim yang adil bagi bangsa-bangsa. Mereka akan menempa pedang menjadi mata pajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Yang berarti sini sidang jemaat Tuhan, peperangan akan berhenti dan tidak ada lagi latihan perang, dan tidak akan ada lagi kesengsaraan yang akan dialami oleh umat manusia. Dan juga ada di sini ajakan praktis. Di sini Nabi Yesaya menyerukan umat Israel untuk hidup di dalam terang Tuhan, ya. Yesaya menyerukan ini kepada bangsa Israel atau umat Israel, bahwa harus hidup di dalam terang Tuhan, jemaat Tuhan. Ya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dalam renungan kita hari ini adalah penghukuman atas kesombongan manusia. Ya. Di sini kita lihat bagi kesombongan manusia itu penyembahan berhala dan materialisme, ya. Materialistis. Umat Tuhan ditegur karena meninggalkan Tuhan dan mulai mengikuti kebiasaan bangsa lain, seperti mempraktikkan tenung, bergantung pada kekuatan militer, serta menyembah berhala-berhala di sekeliling mereka. Harta dan berhala buatan tangan manusia telah membuat mereka berpaling dari Tuhan Allah. Inilah yang mau diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel atau umat Israel, bahwa Tuhan Allah akan memberikan hukuman atas kesombongan manusia, jemaat Tuhan. Dan juga hari Tuhan, kedatangan Tuhan akan meruntuhkan segala hal yang congkak, yang tinggi hati dan dibanggakan manusia, mulai dari pohon aras, gunung, menara, hingga kapal-kapal Tarsis tadi kita sudah baca, jemaat Tuhan. Pada hari Tuhan, Tuhan akan meruntuhkan itu semua, ya. Tidak akan ada yang sisa, jemaat Tuhan. Dan manusia itu lemah. Tuhan mau menunjukkan itu. Ayat 22 tadi menjadi kesimpulan yang kuat
dari Yesaya, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Umat manusia diingatkan akan kemanaannya dan bahwa Tuhanlah yang harus ditinggikan. Manusia itu terbatas dan jemaat. Tuhan Allah mengingatkan kita di ayat 22. Janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas, katanya. Artinya di sana manusia tidak akan abadi. Manusia ini adalah yang fana, sudah Tuhan. Tidak ada keabadian seperti itu. Kita terbatas hidupnya di dunia ini. Apa yang kita tergantung kepada manusia? Mari kita tergantung kepada Tuhan Allah, karena Dia memberikan suatu yang luar biasa untuk kita, suatu berkat yang luar biasa, suatu anugerah yang luar biasa, karena Dia adalah yang sang firman itu, ya, memberikan kita kehidupan, memberikan pengharapan yang pasti. Di luar itu tidak ada pengharapan yang pasti. Sidang jemaat Tuhan, semuanya akan hilang musnah, ya, hilang musnah. Sidang jemaat Tuhan, apa yang dapat kita banggakan dalam diri kita? Tidak ada. Kalau itu datang, tidak ada yang dapat kita banggakan, ya. Kita akan kembali kepada debu, dan roh kita akan kembali kepada sang pemiliknya, yaitu Tuhan Allah. Apa yang dapat kita banggakan? Apa yang dapat kita sombongkan? Tidak ada. Sidang jemaat Tuhan, ini yang diingatkan Tuhan Allah kepada kita. Inilah yang diingatkan dengan kita pada hari ini kepada kita, sidang jemaat Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, seperti tema kita hari ini adalah damai sejahtera di masa depan kita akan rasakan kalau kita mau bertobat di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kita, dan kita minta Tuhan yang membimbing kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Allah akan kami rasakan dan terima di masa depan, asal kami mau taat dan setia di hadapan Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus Kristus berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.